Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu Mama dan Papa. Selamat pagi Mama dan Papa, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Tasya. Selamat pagi Kak Iye. Sehat gak Kak Tasya hari ini? Puji Tuhan sehat, kalau kakak gimana? Sehat dong, puji Tuhan hari ini. Bang Gunggu sehat? Sehat. Kak Ruth? Bang Luis? Sehat. Puji Tuhan sehat semua ya. Hari ini hari apa ya Kak ya? Pastinya hari Minggu dong Hari Kak. Minggu, kalau hari Minggu itu berarti kita waktunya untuk sekolah minggu ya Kak ya? Pastinya, betul. Iya. Tapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Tasya, kita mau ngingetin dulu nih Kak Tasya, ada beberapa hal yang harus kita ingetin buat selama ibadah kita, biar ibadah kita lancar Kak. Yang pertama itu, jadi Kak Tasya, adik-adik itu tentunya harus udah mandi, harus pakai baju yang rapi, terus biar wangi, terus ganteng sama cantik Kak. Terus habis itu tentunya setelah itu Kak, karena kita mau ibadah sekolah minggu, yang penting itu adalah Alkitab sama persembahannya Kak Tasya. Terus apa lagi Kak Tasya? Pastinya adik-adik sebelum ibadah itu udah harus apa? Sarapan. Jadi nanti kalau udah di ibadah itu udah nggak ada lagi tuh mamahnya yang masih ngasih makan anaknya ya Kak. Ataupun minum susu ya. Dan yang keempat itu mengikuti ajakan dari Kak Tasya, Kak Iyas dan juga abang dan kakak para pemusik. Gitu ya Kak ya. Nah jadi sekarang kita mau mulai ibadah kita nih Kak. Oh yang paling terpenting itu adalah kita harus siapkan hati kita Kak. Supaya karena kita mau ibadah sekolah minggu, kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Nah untuk mengawalinya adik-adik kita mau nyanyi Kak biar lebih semangat. Kita Akaya sama Kak Tasya mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bapak Abraham Kak. Ayo Bang. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, lalu duduk. Nah Kak Tasya tadi kita udah nyanyi Bapak Abraham, kita udah semangat ya Kak ya, udah goyangin tangannya, goyangin kakinya, putar-putar. Nah kita mau doa pembuka nih Kak biar komplit untuk mengawali ibadah kita sekolah minggu ini. Kita mau berdoa ya Kak ya. Sekarang adik-adik lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau boleh melindungi kami, menjagai kami dalam tidur kami dari kemarin malam sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah Bapa, karena Engkau berkati kami semua dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai akhir, supaya kami boleh memuji nama-Mu, mendengarkan nama-Mu dengan baik dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Kak, kita sebelum masuk ke hukum Taurat nih Kak, kita nyanyi ngapain? lagi dong, biar lebih semangat dong pastinya. Tapi hukum Taurat buat minggu ini tuh apa ya Kak ya? Tentang hukum Kalau nggak salah minggu lalu itu hukum Taurat ke-7 ya Kak ya? ke-7 Berarti pastinya. minggu ini itu hukum Taurat ke-8. Nah, kalau gitu sebelum kita mau bacain hukum Taurat bareng-bareng Kak, kita mau nyanyi lagu apa? Hati-hati gunakan tanganmu. Oke. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kakinya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Matanya. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk. Amin. Nah, sekarang Kak Tasya kita mau baca hukum Taurat dulu. Kita mau baca hukum Taurat ke-8. Kita mau bacanya sama-sama ya Kak ya. 1, 2, 3. Hukum Taurat ke-8. Jangan engkau mencuri. Artinya apa ya Kak Tasya ya? Maksudnya itu adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Oh gitu ya Kak ya. Tadi kita udah baca hukum Taurat ke-8. Terus tadi kita juga udah tahu artinya maksud hukum ke-8 tuh, hukum Taurat ke-8 tuh apa sih Kak gitu ya Kak Tasya ya. Sekarang kita mau pengakuan iman rasuli nih Kak Tasya nih. Sekarang Kakak Iya sama Kak Tasya juga mau undang adik-adik semua, mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita mau pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu ya Kak Tasya ya. Iya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Tasya nih? Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
kita bersama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang Kak Tasya, kita mau ini nih Kak, mau mengulang ayat hafalan minggu lalu. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengulang ayat hafalan minggu lalu dari kelas kecil, kelas tengah, sama kelas besar. Dimulai dari Kakak Yes dulu ya, kelas kecil dulu ya. Kelas kecil kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Aku akan setia pada Tuhanku. Nah, untuk kelas tengah juga jangan mau kalah nih. Kelas tengah itu dari Yohanes 18 ayat 27. Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Untuk kelas besarnya Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia keluar dan menangis dengan kesedihan. Nah Kak, tadi kita udah ngingat-ngingat ayat hafalan minggu lalu nih Kak. Iya, benar. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Iya. Nah kalau kita mendengarkan firman Tuhan, apa kayak yang harus dipersiapin ya kata saya? Pastinya seperti yang tadi di awal ya Kak ya. Alkitab. Terus Dan kalau juga, misalnya kalau ada yang mau dicatat nih Kak, iya, alat tulisnya, buku tulisnya, pensil atau pulpen. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dengan judul lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai ayat ke-31. Mari buka Alkitabmu, kita sama-sama membacanya. Yesus diolok-olokkan.
Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah dipukul atau dicubit abang atau adiknya? Coba angkat tangannya. Ketika kita dicubit atau dipukul, apa yang kamu lakukan? Pasti secara spontan kita akan membalaskannya. Membalas apa yang dilakukan orang kepada kita. Ada yang membalaskan cubitan. Ada yang membalaskan pukulan. Bahkan ada yang menangis. Ada yang menjerit. Kemudian ada yang mengadu kepada mama, papa, ataupun kepada opung. Supaya mereka membela kita. Membantu kita. Bahkan memarahi kakak, adik, atau yang lainnya. Tapi jika kita lihat dalam nats ini, dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus dibawa ke gedung pengadilan, para serdadu mengolok-olok Yesus dengan berbagai cara. Mereka menanggalkan jubah Yesus. Mereka mengayam mahkota duri dan memakaikannya ke kepala Yesus. Bahkan tidak hanya di situ saja. Mereka juga mengejek Yesus dengan penuh kejam, dengan kebencian. Bahkan mereka juga mengatakan, "Salam hai orang Yahudi." Tapi salam yang mereka berikan itu bukan untuk memuji, tapi salam itu adalah untuk mengejek Yesus. Dan penghinaan dari prajurit itu tidak berhenti sampai di situ. Yesus diludahi. Kemudian kepalanya dipukul dan membawanya keluar untuk disalibkan. Kita melihat satu film supaya kita boleh melihat bagaimana penderitaan Yesus. Kita saksikan film tersebut. Saudaraku, zaman ini banyak sekali yang menghujat Yesus Kristus. Umumnya di media sosial, khususnya YouTube. Mereka-mereka yang mualaf menjadi ustadz karbitan. Mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kapan Yesus menyebutkan dirinya Tuhan? Dan kapan Yesus berkata, "Sembahlah aku"?
masih banyak lagi hujatan-hujatan. Mereka juga mengatakan Alkitab sekarang sudah dipalsukan. Namun mereka tidak mampu menunjukkan Alkitab yang asli. Lebih naif lagi dikatakan Alkitab sudah dipalsukan, tetapi masih mengutip ayat-ayat Alkitab untuk dijadikan bahan ceramah. Mengutip satu ayat ditafsirkan sendiri tanpa mengetahui konteks dan historinya. Saudaraku, tak perlu heran, karena pada zaman Yesus di bumi juga telah mengalami penderitaan. Dia dihina, diolok-olok, istilah sekarang dibuli, dia dihujat, dan masih banyak lagi penderitaannya, sampai akhirnya mati di kayu salib. Namun tidak satupun perkataan yang keluar dari mulutnya suatu hujatan ataupun perkataan yang kasar. Tidak ada. Perkataannya adalah kasih. Ketika Yudas dan imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap Yesus, seorang hamba imam besar diserang oleh seorang murid Yesus sehingga putus telinga kanannya. Pada saat itu Yesus akan ditangkap. Lalu Yesus berseru kepada murid agar stop melakukan perlawanan. Dan pada Lukas 22 ayat 51 dikatakan, Yesus menjamah telinga hamba imam besar itu dan menyembuhkannya. Saudaraku, luar biasa ya. Mungkin kalau orang lain, kalau bukan Yesus, tentulah akan ada pertempuran ya, pertengkaran ataupun perlawanan pedang lawan pedang. Tetapi Yesus, saudaraku, mengatakan, stop, cukuplah itu. Dan Yesus menyembuhkan telinga hamba imam besar itu, saudara. Bahkan pada saat mau mati pun di kayu salib, Yesus masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu ada dalam Lukas 23 ayat 34. Saudaraku, perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan-perkataan yang menyembuhkan, menghiburkan, yang tidak pernah ada kata-kata yang melukai, kata-kata yang mencemooh, kata-kata yang menyakiti, tidak ada. Tetapi kata-kata Yesus adalah kata-kata kasih, pengampunan, penghiburan, penguatan. Mujizat demi mujizat telah dikerjakannya sebagai tanda, bukti, kenabiannya, keilahiannya, dan masih banyak lagi hal-hal perbuatan-perbuatan ajaib yang besar dikerjakannya ketika Yesus ada di dunia ini. Namun semua hujatan, semua kata-kata yang mengolok-olok, memfitnah, menghina, itu semua telah ada, saudaraku, sejak zaman abad pertama ketika Yesus ada di dunia ini. Sebagai anak Allah, sebagai anak manusia. Jadi tidak heran, saudaraku, kalaupun ada saudara-saudara sepupu kita Bani Kedar yang mengolok-olok, menghujat, menghina, menista, kita berdoa, kita berharap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, meneladani Yesus Kristus.
tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, tidak pernah mengeluarkan kata-kata balasan, hujatan, tetapi tetap dengan kata-kata kasih pengampunan, sebagaimana Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Sampai mati di kayu salib, Yesus masih berdoa, berkata kepada Bapa di surga, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku, inilah sukacita kita. Damai sejahtera diberikannya bagi kita. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oleh penderitaannya kita dikuatkan. Oleh kematiannya dosa kita ditebus. Oleh kebangkitannya kita menjadi lebih dari pemenang. Dan ingat saudaraku, dia tidak hanya mati konyol di kayu salib, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, dan kelak akan turun ke bumi untuk mengangkat menjemput orang-orang yang percaya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah menonton, melihat video penderitaan Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa reaksi Yesus terhadap apa yang terjadi padanya? Apa reaksi Yesus ketika Yesus diolok-olok oleh serdadu tersebut? Jawabnya, Yesus pasrah dan menerima perlakuan para prajurit itu. Yesus benar-benar tegar menghadapi semuanya. Tidak ada satu kata ataupun keluhan yang terucap dari mulut Yesus. Dia memilih diam walaupun dia sudah dianiaya. Adik-adik sekolah minggu, kita harus ingat, penderitaan yang dialami Yesus itu bukan disebabkan karena ia terbukti bersalah. Tapi semuanya itu dia lakukan untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu, adik-adik sekolah minggu, melalui peristiwa yang dihadapi Yesus, kita mau belajar bahwa sangat-sangat penting mempunyai ketegaran hati. Karena itu kita harus meniru. Kita harus meneladani Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Bagi anak-anak sekolah minggu, ketegaran hati ini bisa diteladani dalam proses belajar di sekolah. Walaupun adik-adik sekolah minggu masih sekolah dari rumah, bahkan beribadah di rumah. Teladanilah ketegaran hati Yesus. Misalnya, tetaplah mengikuti proses belajar jarak jauh dengan semangat dan disiplin. Tetapi belajarlah dengan baik di rumah. Karena sebentar lagi adik-adik akan menghadapi ujian secara khusus kelas 6 yang akan mengakhiri studimu di bangku sekolah dasar. Ini yang harus diingatkan. Tegarkan hatimu. Walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir sampai saat ini. Tetap semangat. Bahkan tetap lakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupanmu terhadap orang tuamu. Dan satu hal yang harus kita ingat, jangan balaskan yang jahat dengan yang jahat. Tapi mari
berbuatlah lebih baik ke depan. Yang pasti Tuhan akan berkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai memberkati kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami masih boleh beribadah. Walaupun beribadah di tengah-tengah rumah kami. Karena pandemi COVID-19 belum berakhir dari tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami mau meneladani, meniru apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Walaupun dia dianiaya, dia diolok-olok, dia difitnah, dia dipukul, dia diludahi. Tapi dia tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Dia mengambil sikap diam. Kami tahu Bapak, penderitaan Yesus bukan karena kesalahannya atau karena dosanya. Tapi penderitaan Yesus adalah untuk menebus kami. Menyelamatkan kami dari dosa. Menyelamatkan kami dari kuasa iblis dan maut. Untuk itu, melalui ibadah ini, kami diingatkan Tuhan. Supaya kami semakin berbuat lebih baik lagi. Dan tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tapi kami mau melakukan yang terbaik. Yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan yang menyenangkan orang-orang yang Tuhan tempatkan dekat dengan kami. Yaitu orang tua kami, saudara kami, abang kakak kami, bahkan opung kami. Ajar kami Bapak, secara khusus anak-anak sekolah minggu. Untuk memakai waktunya. Untuk belajar dan belajar. Biarlah mereka Tuhan mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidupnya. Bersama dengan Tuhan, mereka pasti sukacita. Mereka pasti bahagia bersama dengan orang tuanya. Berkati orang tua mereka dalam pekerjaannya, supaya melalui itu Tuhan, mereka dapat menerima berkat, sukacita dari orang tuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Nah Kakak Yes, kita kan udah ngedengerin firman Tuhan Kak. Ya. Sekarang itu ada ayat hafalannya Kak. Untuk kelas kecil, kelas setengah, dan kelas besar. Nah, aku bacain kelas kecil ya. Kelas kecilnya itu, aku cinta Tuhan Yesus. Nah untuk kelas tengahnya itu didengerin ya adik-adik ya. Kelas tengahnya itu ada di 2 Korintus 5 ayat 21a. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah untuk kelas besar nih itu juga ada di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah itu tadi ya ayat hafalan kita, jangan lupa dikirimkan ke grup masing-masing. Halo adik-adik, hari ini Bang Daniel akan membagikan aktivitas nih untuk adik-adik di rumah. Berdasarkan firman Tuhan kita minggu lalu, yaitu tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus, itu aktivitas untuk kelas kecil dan kelas tengah. Nah, aktivitas kelas kecil nih, Abang Daniel bawain ini nih. Nah, aktivitas kelas kecil yaitu adalah mewarnai. Nah, ini Abang Daniel ada bawa kertas tentang Petrus waktu dia menyangkal Tuhan Yesus ketika ditanya oleh seorang perempuan. Nah, adik-adik kelas kecil mewarnai gambar ini ya. Nanti gambar ini ada di bawah deskripsi untuk link gambarnya. Nah, untuk kelas tengah, Abang ada aktivitas tentang, nah hari ini aktivitasnya adalah tentang permainan kata. Kita akan cari tahu siapa aja sih yang Tuhan Yesus sebutkan sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus sewaktu dia ada di bumi ini.
Nah, kalau adik-adik mau tahu siapa aja, nah adik-adik harus isi nih jawabannya nih. Ada 7 pertanyaan, tapi nanti adik-adik harus jawab, baru nanti adik-adik tahu siapa aja sih sahabat-sahabat Tuhan Yesus itu. Nah, selanjutnya untuk aktivitas kelas besar, yaitu adalah aktivitas tentang firman Tuhan minggu ini, yaitu tentang Yesus diolok-olok. Nah, aktivitasnya adalah mengisi TTS ini. Nah, di sini ada pertanyaannya sekitar 8 pertanyaan. Nah, adik-adik harus isi ya jawabannya ya. Kalau bisa diisi sendiri, nggak boleh ditanya sama mama papanya. Nanti untuk link gambarnya ada di deskripsi ya. Selanjutnya nih, Abang Dani mau juga kasih pengumuman untuk adik-adik nih tentang lomba parheon kita. Walaupun sudah dibagikan minggu lalu, tapi Abang juga nggak bosan-bosan untuk ngingetin adik-adik. Mungkin adik-adik udah ada yang mulai atau belum ada yang mulai. Nah, untuk yang belum, nih pengumumannya. Korong kecil itu lomba parheheonnya adalah gerak dan lagu dan peragaan busana adat Batak. Khusus kelas kecil ini nanti dilakukan bersama orang tuanya ya. Boleh sama mamanya, boleh sama papanya, boleh juga sama mama papanya. Nah, terus untuk orang tengah, lombanya adalah gerak dan lagu, memerankan tokoh Alkitab, membaca naskah Alkitab. Nah, kalau kelas tengah ini harus bisa melakukan sendiri karena sudah bisa baca sendiri, sudah bisa memerankan tokoh nanti sendiri juga ya, nggak boleh dibantu mama papanya. Nah, terus untuk kelas besar, ini ada lomba bernyanyi buku ND, membaca naskah Alkitab, bercerita kisah dari Alkitab. Nah, tentunya kelas besar juga harus melakukan sendiri. Nanti lombanya itu akan dikirimkan ke WA yang ada di nomor di nomor ini ya, 0813 1176 1939. Nah, kalau nanti size-nya terlalu besar untuk WA-nya, boleh juga dikirim ke Telegram di nomor yang sama di 0813 1176 1939. Atau bisa juga dikirim ke Google Drive kita, yaitu di sm.suprapto20@gmail.com. Nah, untuk info lengkap tentang lomba ini, Mama Papa boleh lihat kembali di WA grup kelas masing-masing. Kalau boleh juga bertanya ke kakak dan abangnya di grup kelasnya masing-masing. Jangan lupa juga kirim foto kegiatan sekolah minggu kita hari ini ya. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Nah, Kak Tasya, tadi itu kita udah ngeliat buat aktivitas di kelas masing-masing yang tadi dikasih tahu sama Bang Danung. Jadi adik-adik juga jangan lupa ya, harus dikerjakan nih aktivitasnya. Nanti boleh dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Terus tadi setelah aktivitas Kak Tasya, tadi kita juga udah dengerin pengumuman. Pengumumannya itu tentang apa ya Kak Tasya tadi ya? Parheon. Iya, tentang lomba parheon. Ada kelas kecil, kelas tengah sama kelas besar. Nah, buat adik-adik, buat mama papa nih yang mau ngikutin lomba parheon, terus habis itu belum ngirimin, nanti kita tungguin Kak. Masih kita tungguin kok buat pengiriman lomba parheonnya. Tadi juga udah dikasih tahu ngirimnya bisa lewat mana aja. Ada tadi lewat WA, WhatsApp, ada lewat Telegram, terus ada juga lewat email ya, kayak lewat Google Drive. Nah, adik-adik sekarang kita mau persembahan, boleh dipersiapkan persembahannya. Kita mau persembahan sambil menyanyikan lagu Naeng Haholong Aku. Adik-adik nanti juga kalau udah selesai persembahannya boleh dikirim ke rekening gereja, ada nanti di bawah sini, nanti dikasih tahu. Terus atau enggak nanti bakal dikasih tahu sama kakak dan abang sekolah minggunya di grup masing-masing. Kita mau persembahan, kita mau nyanyikan lagu Naeng Haholong Aku. Ayo Kak. Naeng haholong aku Tuhan Yesusi, datang di konoku ale-aleki, ai holong rohana didak danai, mansalas rohaku dung botoi. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Apa tuh Kak? Lagunya El Shaddai Shaddai. Kita juga mau undang adik-adik untuk bangkit Untuk bangkit berdiri. benar. Kita mau nyanyikan lagu El Shaddai. Ayo abang-abang.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bekalnya El Shaddai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Salam, puji Tuhan, ibadah sekolah minggu di minggu ini telah selesai. Untuk itu, kami semua pendeta, semua seksi sekolah minggu, Dewan Koinonia, beserta guru-guru sekolah minggu, mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap semangat, Tetap sehat. tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.